Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren. Kita mulai sekarang dengan pembelajaran 4. Oke, tetap semangat ya kalian ya. Jangan males-malesan, kita sama-sama belajar walaupun dengan pembelajaran online. Oke, kita buka halaman 62. Buka halaman 62, kita masuk di pembelajaran 4. Oke, di sini kita akan membacakan sebuah dongeng yang bercerita tentang ayam dan elang. Oke, kalian tolong mengikutinya di rumah ya. Seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri kepada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. Ayam jago berkata, "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu." Burung elang bertanya, "Mengapa kamu ingin terbang, ayam?" Ayam jago berkata, "Aku ingin menghindar dari kejaran musuh-musuhku." Kemudian jawab burung elang, "Sayapmu pendek, kau tidak mungkin dapat terbang. Ini aku pinjami jarum emas milikku." Ayam jago berkata, "Untuk apa jarum emas ini?" Burung elang menjawab, "Sulam sayapmu agar bisa terbang." Ayam jago bertanya, "Benarkah, elang?" Burung elang menjawab, "Cobalah, namun jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi aku akan mengambilnya." Ayam jago berkata, "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Ayam jago segera menyulam sayap kanannya, meskipun baru sebelah sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang, walau belum setinggi elang. Ayam betina bertanya, "Ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar?" Ayam jago menjawab, "Hai ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang." Ayam betina bertanya, "Bagaimana mungkin?" Ayam jago menjawab, "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang." Ayam betina bertanya, "Aku juga ingin dapat terbang. Pinjamilah aku jarum emas itu." Ayam jago berkata, "Ini, ambillah." Ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. Burung elang bertanya, "Hai ayam, mana jarum emasku?" Ayam jago berkata, "Maaf elang, jarum emasmu hilang." Burung elang bertanya, "Bagaimana bisa hilang?" Ayam jago menjawab, "Aku tidak tahu di mana meletakkannya." Burung elang berkata, "Kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini aku akan memaksa seluruh keturunanmu." Burung elang sangat marah kepada ayam jago. Sejak saat itu, anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Nah, kita masuk di dalam ayo berdiskusi. Tetapi dari dongeng mengenai ayam dan elang ini, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh, kalau kita sudah berjanji kita harus tepati ya. Yang kedua, kalau kita sudah dipesankan jangan meminjamkan kepada orang lain, kita harus ikuti karena itu bukan barang kita. Kita meminjam dari orang tersebut, tapi kalau ketika orang tersebut sudah memberitahu jangan dipinjamkan, kita harus ikuti pesannya ya. Nah, sekarang kita masuk di ayo diskusi. Kalian tulis di ayo diskusi tersebut. Di sini isi pesan cerita di atas ya. Ini kalian tuliskan di sini ya. Kita sama-sama menulisnya. Yang pertama kalian tulis, tidak boleh menghilangkan barang. Tidak boleh menghilangkan barang orang. Yang kedua,
harus menjaga barang. Mau barang kita sendiri atau barang orang lain, kita tetap harus menjaganya. Kemudian yang ketiga, harus menepati janji. Ya, kalau kita sudah berjanji, kita harus tepati. Jangan kita tidak tepati. Kalau kita tidak tepati, maka kita berbohong. Tidak boleh meminjamkan barang tanpa izin yang punya. Nah, seperti tadi, si burung elang meminjamkan jarum emasnya kepada ayam jago. Udah dikasih pesan kan, jangan dipinjamkan. Nah, tapi ayam jago meminjamkan kepada ayam betina, itu salah karena sudah dipesankan. Kecuali barang itu punya si ayam jago. Kalau ayam jago mau meminjamkan, boleh saja, terserah dia, ya kan. Tetapi karena itu bukan barang miliknya ayam jago, dia sudah dipesankan tidak boleh meminjamkan, berarti dia tidak boleh meminjamkan. Seperti itu ya. Jadi kalian harus harus menepati apa yang menjadi pesan dari yang punya barang tersebut. Kita lanjut ke halaman 64. Ya. Di sini ayo berlatih. Tulislah sifat dari tokoh-tokoh dalam dongeng di atas. Yang pertama kalian tulis tokohnya adalah ayam jago, ya. Sifatnya ceroboh atau teledor, ya. Yang kedua, tokohnya burung elang. Sifatnya suka menolong dan baik hati. Lalu yang ketiga, ayam betina. Sifatnya sama dengan ayam jago, ceroboh atau teledor. Oke. Nah, kita masuk di pelajaran PKN ya. Tadi pelajaran bahasa Indonesia, sekarang kita masuk dalam pelajaran PKN. Sifat ketiga tokoh dalam dongeng di atas itu berbeda-beda. Ada sifat yang suka menolong, baik hati, ada juga yang sifatnya ceroboh ya. Sifat seseorang merupakan ciri atau karakter dari orang tersebut. Sifat setiap orang berbeda, seperti sifat Noni dan Naya berikut. Noni memelihara kucing. Noni sayang pada kelincinya. Noni memelihara kelinci. Noni sayang pada kelincinya. Jika kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Noni memiliki sifat penyayang. Kalau Naya senang membantu ibu bersih-bersih rumah. Naya juga senang membantu ibu memasak. Terutama saat ibu membuat kue, Naya langsung membantu ibu mengaduk adonan kue. Naya memang anak yang suka membantu. Nah, yang di sini satu suka membantu ibu, yang satu sayang terhadap binatang, ya. Penyayang, sifatnya penyayang terhadap binatangnya. Nah, sekarang lihat masuk di ayo berlatih. Kalian berikan tanda centang untuk sifat yang terpuji, berikan tanda silang untuk yang tidak terpuji. Yang pertama, Dina senang melihat temannya dimarahi oleh orang tuanya. Sifatnya terpuji atau tidak? Tidak terpuji, kalian silang ya. Nah, ini sedang ayo berlatih, kalian kerjakan ya. Kerjakan di rumah. Kemudian lihat di halaman berikutnya di ayo diskusi yang nomor 1, kalian perhatikan di situ. Di sini jika kamu adalah Koko, kita baca dulu ya. Koko memelihara beberapa ikan hias di kolam. Koko tidak merawat ikan-ikannya dengan baik. Koko jarang memberi makan ikan-ikannya. Kolam tidak pernah dibersihkan sehingga lumut tumbuh di dasar kolam. Air kolam pun tampak keruh. Karena kolam yang kotor dan bau, semua ikan hias Koko akhirnya mati. Ini Koko tidak memiliki hewan peliharaan lagi. Nah, yang pertama kita jawab, jika kamu adalah Koko, apa yang harusnya kamu lakukan? Nah, harusnya apa? Memberi makan dan membersihkan kolam. Yang kedua, mengapa tempat hidup yang bersih membuat hewan tumbuh sehat? Karena dirawat dan dibersihkan ya. Kalau tempat tinggalnya kotor, maka hewan itu pasti sakit. Kalau bersih, dia pasti sehat ya. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Yaitu harus menyayangi, dan kita juga harus merawat hewan ya. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada sesi hari ini ya.
Nanti akan kita lanjutkan lagi di pembelajaran yang kelima. Tapi sebelumnya kalian harus tetap semangat, jangan berkecil hati walaupun kita hanya secara online. Tapi apa yang kalian dapatkan itu kalian pelajari, percaya dan yakin kalian pasti bisa. Karena Miss yakin kalian semua itu anak-anak yang hebat. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. God bless you.